Siti Rahma dari kelas 8C. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian atau cobaan. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa berubah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah dan itulah menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit jaringan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka, jadikanlah sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Neng Salma yang sudah menampilkan pidato. Peserta selanjutnya adalah Neng Salma ya. Siti Rahma. Sekarang peserta selanjutnya adalah Neng Salma kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat manusia dari kejahiliaan menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tak bisa dipungkiri kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun duniawi, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Maka dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah, dan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk Allah. Namun, jika tidak berilmu, kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa di dunia ini, dan pada akhirnya kita menjadi makhluk yang paling rendah. Kata Allah dalam surat At-Tin ayat 5, asafala safilin. Dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Oleh karena itu, mari kita tetap menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan, selama hayat masih dikandung badan, mari kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah, karena ilmu sangat penting dalam kehidupan. Kita tidak bisa menjadi lisan kamil tanpa ilmu pengetahuan. Unzur man kola wala tanzur man kola. Pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dong.
Terima kasih kepada Neng Salma yang telah menampilkan pidato tausiahnya. Peserta selanjutnya adalah Salpa dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Salpa dari kelas 7B. Para hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dan bertatap muka di acara ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin, akhir-akhir ini kita seringkali mendengar berita duka dari kerabat kita, teman maupun kerabat dari teman kita. Berita kematian yang sampai kepada kita merupakan pengingat bahwa bisa saja pada suatu hari nanti berita kematian kita yang sampai kepada kerabat lainnya. Hal ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu mempersiapkan diri dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi yakinlah bahwa kita ini sedang dalam antrian menuju kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadikan dunia ini sebagai tempat untuk melakukan sebanyak mungkin amal, karena di akhirat tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah hisab. Terakhir, saya di sini mengingatkan diri saya sendiri pada khususnya dan ma'asyiral muslimin pada umumnya untuk tidak lagi berleha-leha dalam beribadah. Jadikan setiap dari kegiatan adalah ibadah. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya buat Salpa dong. Masya Allah, terima kasih atas segala tausiahnya. Peserta terakhir adalah Lalan kelas 7B. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wadin wal wassohbi. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wassohbihin ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan hingga hari ini. Dan tidak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Habibana wa Nabiyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada para juri yang telah memberikan kesempatan kayak saya kali ini, dan kepada guru wali kelas saya Bu Hati Khadijah yang saya sayangi, kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Tausiah saya kali ini tentang sholat adalah tiang agama. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang maknanya begitu mendalam mengenai sholat, yaitu sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam. Hadis di atas menggambarkan betapa pentingnya sholat. Bahkan sholat diibaratkan sebagai tiang atau pondasi agama. Bayangkan saja bila rumah didirikan tanpa pondasi, apakah rumah itu akan berdiri? Oh, tentu saja tidak. Pun demikian dengan agama Islam, jika kita mendirikan sholat, roh Islam di dalam diri seorang muslim akan mudah roboh. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad pernah bersabda,
Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka artinya sholat merupakan ibadah wajib yang tak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sebab ia adalah tiang agama dan merupakan amalan yang akan Allah hisab pertama di akhirat kelak. Itulah tausiah yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada perasaan mohon diungkapkan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lalan yang sudah menyampaikan tausiahnya. Dan acara lomba ini sudah selesai dan kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup.